Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kami akan membahas contoh kasus dari one way dan two way MANOVA. Jadi masing-masing dari one way dan two way itu kami akan membahas mulai dari model linearnya, contoh kasus, sumber dan hipotesis, langkah perhitungan, tabel MANOVA dan uji lambda-Wilks, dan kesimpulan. Yang pertama, one way. Untuk model linearnya, pengamatan pada perlakuan ke I dan ulangan ke J itu sama dengan vektor rataan umum atau nilai tengah umum ditambah vektor pengaruh perlakuan ke I, ditambah pengaruh acak pada perlakuan ke I dan ulangan ke J. Untuk contoh kasusnya, Prodi A merencanakan akan menerapkan 3 metode mengajar. Adapun ketiga metode mengajar tersebut adalah metode mengajar Project Based Learning atau PJBL, metode Collaborative Learning CL, dan metode Problem Based Learning PBL. Ketua Prodi ingin mengetahui metode mengajar manakah yang dapat membuat rata-rata nilai ujian RAB dan manajemen konstruksi menjadi tinggi. Untuk itu, Ketua Prodi tersebut akan melakukan penelitian, yaitu meneliti apakah ketiga metode mengajar tersebut memiliki kemampuan yang sama atau tidak dalam mempengaruhi nilai ujian RAB dan manajemen konstruksi secara simultan. Untuk lebih jelasnya, ini adalah datanya. Oh ya, data yang digunakan pada kasus ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari buku analisis data multivariat oleh Prof. Dr. Purnomo ST MPD. Ada di halaman 177 sampai 179. Di mana pada data ini terdiri dari dua variabel respon, yaitu rata-rata nilai ujian RAB dan manajemen konstruksi. Untuk hipotesisnya, H0 itu tau 1 atau perlakuan pertama sama dengan perlakuan kedua sampai perlakuan ke G, atau yang di sini untuk contoh kasus ini perlakuan ketiga sama dengan 0, atau tidak terdapat perbedaan pada ketiga metode mengajar dalam hal mempengaruhi nilai ujian RAB dan manajemen konstruksi secara simultan. Sedangkan untuk H1-nya, yaitu perlakuan ke I, itu tidak sama dengan 0, atau minimal ada satu taraf dari metode mengajar yang mempengaruhi nilai ujian RAB dan manajemen konstruksi secara simultan. Baik, selanjutnya kita akan melakukan perhitungan terhadap one way MANOVA, di mana yang pertama yaitu kita akan menghitung faktor koreksi, yang kedua adalah jumlah kuadrat total terkorelasi, yang ketiga yaitu jumlah kuadrat perlakuan terkorelasi, dan yang keempat yaitu jumlah kuadrat galat. Di mana di sini kita akan menghitung faktor koreksi. Jadi yang pertama kita akan menghitung faktor koreksi terhadap respon Y1, di mana FK11 sama dengan jumlah dari total perlakuan Y1 kuadrat dibagikan dengan jumlah data, sehingga 60 ditambah 61 ditambah 62, ditambah sampai dengan 63 ditambah 64 ditambah 65 kuadrat dibagikan dengan jumlah data itu 36, sama dengan 2251 kuadrat dibagi 36 menghasilkan nilai 140.750,0278. Selanjutnya itu kita akan mencari faktor koreksi terhadap respon Y2, di mana FK22 sama dengan jumlah dari total perlakuan Y2 kuadrat dibagikan dengan jumlah data, sehingga 61 ditambah 61 ditambah 62 ditambah sampai dengan 70 ditambah 71 ditambah 72 kuadrat dibagikan dengan jumlah data yaitu 36, sama dengan 2358 kuadrat dibagi 36 menghasilkan nilai 154.449. Dan selanjutnya kita akan menentukan faktor koreksi terhadap respon Y1 dan Y2, di mana FK12 sama dengan jumlah dari total perlakuan Y1 dikali dengan jumlah dari total perlakuan Y2 dibagi dengan jumlah data, sehingga 2251 dikali 2358 dibagi 36 menghasilkan nilai 147.440,5. Selanjutnya kita akan menghitung jumlah kuadrat total terkorelasi, di mana yang pertama kita akan mencari JKT dari terhadap respon Y1, di mana JKT11 sama dengan jumlah dari Y1 perlakuan I ulangan ke J kuadrat dikurang dengan FK11, di mana FK11 ini
yang sudah kita cari tadi nilainya, sehingga 60 kuadrat ditambah 61 kuadrat ditambah 62 kuadrat ditambah sampai dengan 63 kuadrat ditambah 64 kuadrat ditambah 65 kuadrat dikurang nilai dari FK11 yaitu 140.750,0278 sehingga kita menghasilkan nilai 100,972222. Selanjutnya kita akan mencari nilai dari JKT terhadap respon Y2, di mana JKT 22 yaitu jumlah dari Y2 perlakuan I ulangan ke J kuadrat dikurang dengan nilai FK22. Di mana nilai FK22 ini sudah kita juga cari tadi nilainya, sehingga 61 kuadrat ditambah 61 kuadrat ditambah 62 kuadrat ditambah sampai dengan 70 kuadrat ditambah 71 kuadrat ditambah 72 kuadrat dikurang dengan nilai FK22 yaitu 154.449 sehingga menghasilkan nilai 415. Selanjutnya kita akan mencari nilai dari JKHT terhadap respon Y1 dan respon Y2, di mana JKHT 12 yaitu jumlah dari Y1 perlakuan I ulangan ke J dikali dengan jumlah dari Y2 perlakuan I ulangan ke J dikurang dengan nilai FK12 sehingga menghasilkan 60 dikali 61 ditambah 61 dikali 61 ditambah 62 dikali 62 ditambah sampai dengan 63 ditambah 70 ditambah 64 dikali 71 ditambah 65 dikali 72 dikurang dengan nilai FK12 yaitu 14744,5 sehingga menghasilkan nilai 100,5. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jumlah kuadrat perlakuan terkoreksi atau JKP. Yang pertama untuk JKP Y1, di mana Y1 pada data kami itu adalah harap. Rumusnya yaitu JKP 11 sama dengan jumlah dari total Y1 untuk setiap perlakuan dikuadratkan kemudian dibagi NI, di mana NI di sini adalah jumlah data untuk setiap perlakuan. Kemudian dikurang faktor korelasi 1,1. Kita substitusikan ke dalam rumus yaitu 750 kuadrat ditambah 751 kuadrat ditambah 750 kuadrat. Dibagi 12 dikurang 140.750,0278. Sehingga kita peroleh untuk nilai JKP satu-satunya yaitu 0,05555556. Kemudian selanjutnya untuk JKP Y2, di mana Y2 pada data kami itu adalah MK. Rumusnya yaitu JKP 22 sama dengan jumlah dari total Y2 untuk setiap perlakuan dikuadratkan kemudian dibagi NI, di mana NI ini tadi adalah jumlah data untuk setiap perlakuan. Dikurang faktor korelasi 22. Kita substitusikan ke dalam rumus. Seperti ini dapat teman-teman lihat pada slide. Sehingga nanti kita peroleh untuk nilai JKP 22 sama dengan 308,1666667. Kemudian untuk JHKP Y1 dan Y2, rumusnya yaitu JHKP 12 sama dengan jumlah dari total Y1 untuk setiap perlakuan dikali total Y2 untuk setiap perlakuan dibagi NI dikurang FK12. Mohon maaf pada slide kami ada kesalahan. Kemudian kita substitusikan ke dalam rumus seperti yang teman-teman lihat pada slide, sehingga nantinya kita peroleh untuk nilai JHKP 12-nya yaitu minus 1,083333333. Selanjutnya kita akan mencari jumlah kuadrat galat. Yang pertama untuk jumlah kuadrat galat dari Y1 atau RAP, rumusnya yaitu JKG11 sama dengan JKT11 dikurang JKP11. Kita substitusikan untuk nilai JKT dan JKP-nya, sehingga
kita peroleh untuk nilai JKG 11 itu 100,9166667. Kemudian untuk selanjutnya JKG Y2 atau MK, rumusnya yaitu JKT 22 dikurang JKP 22. Kita substitusikan sehingga kita peroleh untuk JKG 22 itu 106,833333. Dan yang terakhir untuk nilai JHKG Y1 dan Y2, rumusnya yaitu JHKT 12 dikurang JHKP 12. Kita substitusikan ke dalam rumus sehingga kita peroleh untuk nilai JHKG 12 itu adalah 101,5833333. Yang terakhir, setelah kita peroleh untuk nilai JK, JKT, dan JKP serta JKG-nya, kita substitusikan atau kita masukkan ke dalam tabel ANOVA. Dapat teman-teman lihat pada slide, di sini sumber keragamannya ada 3, yaitu perlakuan, galat, dan total. Kemudian untuk derajat bebasnya, derajat bebas perlakuan di sini adalah 2, galat 33 dan total 35. Kemudian untuk matriksnya di sini matriks P ini kita substitusikan dari hasil perhitungan JKP tadi, di mana 0,0555556 ini adalah JKP 11, minus 1,08333333 ini adalah JKP 12, kemudian 308,166667 ini adalah JKP 22. Begitu pula dengan matriks galat dan totalnya. Mungkin sekian dari saya serahkan kepada rekan kelompok saya. Baik, saya akan melanjutkan materi yaitu menguji lambda Wilks, di mana rumusnya adalah matriks G dibagi dengan matriks T. Nah, matriks T ini adalah hasil penjumlahan dari matriks G dan matriks P. Nah, matriks G ini kita determinankan di mana hasil dari JKG 11 dikali dengan JKG 22. Nah, dikurangkan dengan JKG 12 yang dikali dengan JKG 21. Nah, setelah dikalikan dan dikurangkan, maka didapatkan hasilnya itu 462,0902778. Lalu matriks P, setelah kita mengetahui hasil dari matriks E, kita mencari lagi matriks P, yang dimana berisi dari nilai-nilai JKP dan JKHP. Kita determinankan juga JKP 11 dikali dengan JKP 22 yang dikurangkan dengan JKP 12 dan dikalikan dengan JKP 21. Maka setelah dikalikan dan dikurangkan didapatkan hasil 31.803,2222. Setelah diketahui lambda Wilks-nya, kita hitung F-hitungnya, di mana diketahui bahwa peubah dalam kasus ini yaitu ada berjumlah 2 dan derajat bebas perlakuan atau jumlah galat dikurangi dengan 1 sama dengan 2. Nah, dengan kriteria transformasi F untuk P sama dengan 2 dan DBPP lebih dari sama dengan 2, kita bisa lihat rumusnya di sini, di mana peubahnya sama dengan 2 dan galatnya lebih dari sama dengan 2. Kita memakai rumus sigma N kurang G kurang 1 per G kurang 1 yang dikali dengan 1 kurang akar lambda Wilks dibagi dengan akar lambda Wilks. Nah, di sini kita lihat DBG ini adalah jumlah dari sigma N kurang G. Nah, sigma N-nya itu ada 36, yaitu jumlah responden dikurangi dengan jumlah perlakuannya ada 3, maka didapatkan 33. Lalu dikurangkan dengan 1 sama dengan 32 hasilnya. Lalu DBP ini adalah jumlah galat atau perlakuan dikurangi dengan 1, maka hasilnya 2. Nah, lalu kita hitung 1 kurang akar lambda Wilks-nya, kita masukkan per akar nilai dari lambda Wilks juga. Setelah dihitung, kita kalikan. Nah, hasil dari 1 kurang akar lambda Wilks dibagi akar lambda Wilks yaitu 7,296065 yang dikali dengan 16 hasil dari 32 bagi 2. Maka hasilnya didapatkan yaitu 116,7370401. Nah, nilai F hitungnya yaitu 116,7370401 ini lebih besar dari F tabel yang dimana dengan taraf 5% dengan DF1-nya sama dengan 4 dan DF2-nya 64. Nah, DF1 dan DF2-nya didapat dari rumus ini juga, yang di mana galat kurang 1, galatnya ada 3, dikurangi 1 sama dengan 2, lalu kita kalikan dengan 2, maka hasilnya 4. Lalu di sini untuk DF2-nya sigma N kurang G kurang 1, di mana 36 kurang
3 sama dengan 33, lalu dikurangi 1 sama dengan 32, dan dikalikan dengan 2 sama dengan 64. Maka def 1-nya sama dengan 4 dan def 2-nya sama dengan 64. Kita lihat lagi untuk perhitungan F tabelnya di mana hasil def 1-nya sama dengan 4 dan def 2-nya sama dengan 64 adalah 2,515. Maka artinya tolakan 0 karena F hitung lebih besar daripada F tabel, yang artinya paling sedikit ada satu taraf dari metode mengajar yang mempengaruhi nilai ujian RAB dan manajemen konstruksi MK secara simultan. Yang kedua, two-way model linear. Y/I/J sama dengan mu tambah tau I tambah beta J tambah error IJ. I sama dengan 1, 2 sampai dengan G, dan K sama dengan 1, 2 sampai dengan B, di mana error IJ adalah peubah acak NP 0, sigma. Di sini, vektor parameter mu adalah nilai tengah umum tau I mencerminkan pengaruh perlakuan ke 1, dan beta mencerminkan pengaruh kelompok ke B. Contoh kasus, seorang peneliti di bidang kesehatan ingin mengevaluasi perbedaan dalam nilai tes membaca dan tes aritmetika pada pasien yang memiliki cacat dibandingkan antara mereka yang menerima pengobatan dan mereka yang tidak menerima pengobatan. Studi ini dilakukan dengan mempertimbangkan 3 tingkat keparahan cacat, yaitu ringan, sedang, dan parah. Peneliti ini melibatkan pengumpulan data dari pasien cacat yang dibagi menjadi 3 kelompok berdasarkan tingkat keparahan cacat mereka. Setiap kelompok kemudian dibagi lagi menjadi 2 subkelompok. Satu kelompok menerima pengobatan tertentu, sedangkan kelompok lainnya tidak menerima pengobatan sama sekali. Kemudian sumber data merupakan data sekunder yang diperoleh dari buku Using Multivariate Statistics 6th edition oleh Barbara G. Tabani dan Linda S. Fidel. Data terdiri dari variabel respon, yaitu nilai membaca dan nilai aritmetika pasien cacat yang mendapatkan pengobatan dan tidak mendapat pengobatan, kemudian menjadi 3 kelompok berdasarkan tingkat disabilitas, yaitu ringan, sedang, dan parah. Hipotesis H0 tau 1 sama dengan tau 2 sama dengan sampai dengan tau G sama dengan 0. Tidak ada pengaruh tingkat kecacatan pada nilai RAT R dan RAT A. H1 tau I sama dengan atau tidak sama dengan 0. Minimal ada H1 tau I sama dengan atau tidak sama dengan 0. Minimal ada satu taraf dari tingkat kecacatan yang mempengaruhi nilai RAT R dan RAT A. Kemudian selanjutnya yaitu menentukan faktor koreksi. Yang pertama yaitu faktor koreksi untuk respon Y1, di mana FK satu-satunya yaitu jumlah total seluruh respon dari jumlah setiap total respon dari Y1 dikuadratkan kemudian dibagi dengan ABR, di mana ABR ini merupakan perkalian antara A yaitu perlakuan B kelompok dan R adalah ulangan yang di mana 3 kali 2 kali 3 yang hasilnya 18. Setelah itu jumlah total dari setiap respon Y1 setelah kita kuadratkan kemudian dibagi 18 itu hasilnya 142.934,222. Selanjutnya untuk FKY2 di sini FK dua-duanya yaitu jumlah setiap total dari respon Y2 dikuadratkan kemudian dibagi dengan 18 yang dimana hasilnya 136938,889. Selanjutnya faktor koreksi untuk Y1 dan Y2 yaitu FK12 adalah jumlah dari setiap total respon dari Y1 kemudian dikalikan dengan jumlah dari setiap total respon Y2. Setelah itu dibagi 8 hasilnya 139.904,444. Lanjut, yaitu jumlah kuadrat total terkorelasi. Nah, di sini untuk CKT responnya satunya, JKT11 yaitu jumlah setiap elemen respon Y1 dikuadratkan
kemudian dibagi dengan faktor koreksi satu-satunya. Dan di sini ini jumlah nilai setiap elemennya kita kuadratkan. Setelah itu kita kurangkan dengan faktor koreksi satu-satu tersebut ya, dengan hasil di mana hasilnya itu 3157,778. Untuk Y2, respon Y2 atau JKT22 yaitu setiap nilai elemen dari respon Y2 kita kuadratkan, kemudian kita kurangkan dengan faktor koreksi dua-duanya, dan hasilnya yaitu 3213,111. Nah, selanjutnya untuk jumlah kuadrat hasil kali total dari Y1 dan Y2, di sini adalah setiap elemen dari respon Y1 dijumlahkan kemudian dikalikan terhadap jumlah setiap elemen dari respon Y2, kemudian kita kurangkan dengan FK12-nya, di mana hasilnya yaitu 2565,556. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Setelah menghitung JKT-nya, maka selanjutnya adalah JKP, di mana yang pertama adalah JKP 11 itu sama dengan jumlah total perlakuan Y1 pangkat 2 dibagi banyaknya unit pada perlakuan tersebut dikurang faktor koreksi 11, menghasilkan JKP 11 sama dengan 2090,889. Selanjutnya adalah JKP 22, di mana JKP 22 sama dengan total dari jumlah perlakuan Y2 pangkat 2 dibagi banyaknya unit pada perlakuan tersebut dikurang faktor koreksi 22, menghasilkan JKP 22 sama dengan 1494,222. Kemudian selanjutnya adalah JHKP 12, di mana JHKP 12 adalah jumlah dari total perlakuan Y1 dikali total perlakuan pada Y2 dibagi banyaknya unit pada perlakuan tersebut dikurang faktor koreksi 12, menghasilkan hasil JHKP 12 sama dengan 1767,556. Nah, setelah menghitung JKP-nya, maka kita akan menghitung jumlah kuadrat kelompoknya, di mana JKK 11 sama dengan jumlah dari total kelompok pada Y1 pangkat 2 dibagi banyaknya unit pada kelompok tersebut dikurang faktor koreksi 11, menghasilkan JKK 11 sama dengan 520,778. Kemudian JKK 22 sama dengan jumlah dari total kelompok Y2 dibagi banyaknya unit pada kelompok tersebut dikurang faktor koreksi 22, menghasilkan JKK 22 sama dengan 1126,778. Kemudian yang terakhir adalah JHKK 12, di mana JHKK 12 sama dengan total kelompok pada Y1 dan dikali dengan total kelompok pada Y2 dibagi banyaknya unit pada kelompok tersebut dikurang faktor koreksi 12, menghasilkan JHKK 12 sama dengan 761,7222. Yang terakhir adalah jumlah kuadrat galat. Setelah memperoleh semua nilai, maka ditentukan jumlah kuadrat galatnya, di mana JKG 11 sama dengan JKT 11 dikurang JKP 11 dikurang JKK 11 menghasilkan 546,111. JKG 22 sama dengan JKT 22 dikurang JKP 22 dikurang JKK 22 sama dengan 592,111, dan JHKG 12 sama dengan JKT 12 dikurang JKP 12 dikurang JKK 12 sama dengan 36,278. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Baik, saya akan melanjutkan untuk materi tabel Manova-nya, di mana derajat bebas kelompok ini dapatkan hasil dari 3 dikurang 1 sama dengan 2, kemudian derajat bebas perlakuan ini dapatkan hasil dari 2 dikurang 1 sama dengan 1, kemudian derajat bebas galat ini dapatkan hasil dari sigma n dikurang jumlah perlakuan, di mana sigma n-nya ini sama dengan 18 dan jumlah perlakuannya ini sama dengan 6, kemudian dikurangkan dan mendapatkan hasil 12, dan kemudian derajat bebas totalnya ini penjumlahan dari derajat bebas kelompok, perlakuan, dan galat sehingga menghasilkan 15. Dan kemudian untuk jumlah kuadrat kelompok, perlakuan, galat, dan total ini dapatkan hasil dari perhitungan sebelumnya yang sudah dihitung
dihitung terlebih dahulu, kemudian dimasukkan ke dalam tabel two-way MANOVA. Kemudian kita akan mencari lambda Wilks-nya dengan menggunakan rumus matriks D dibagi matriks T, di mana matriks T ini hasil dari penjumlahan matriks G dan P. Kemudian matriks G ini kita determinankan di mana JKG 11 dikali dengan JKG 22, kemudian dikurang dengan JKG 12 dikali dengan JKG 22. Dan setelah dikalikan dan dikurangkan akan menghasilkan 322042,380. Dan kemudian untuk matriks T-nya ini kita determinankan sehingga mendapatkan hasil 3564215,556. Kemudian hasil tadi untuk determinan matriks G dan matriks T-nya itu kita bagi sehingga menghasilkan 0,09035,435. Setelah diketahui lambda Wilks-nya ini, kita akan mencari F hitungnya, di mana dalam kasus ini ketahui perubahannya itu berjumlah 2 dan derajat bebas perlakuannya itu 2. Hal ini berarti sesuai dengan kriteria transformasi F untuk P sama dengan 2 dan derajat bebas perlakuannya itu lebih dari sama dengan 2, sehingga kita dapat menggunakan rumus sigma N dikurang G dikurang 1 dibagi G dikurang 1 dikali 1 dikurang akar lambda Wilks dibagi akar lambda Wilks. Dari hasil lambda Wilks-nya ini tadi kita masukkan ke dalam rumus dan kemudian setelah dihitung akan mendapatkan hasil 25,5946967. Untuk mencari F tabelnya ini kita menggunakan taraf 0,05 dengan DF 1-nya itu 10 dan DF 2-nya itu 11, yang dimana menggunakan rumus ini, dimana galatnya ini sama dengan 6 dikurang 1 sama dengan 5, kemudian dikalikan 2 sama dengan 10 untuk DF 1-nya, dan kemudian DF 2-nya setelah dihitung akan mendapatkan hasil 11. Kemudian dari itu kita akan melihat pada tabel F, di mana DF 1-nya ini 10 dan kemudian DF 2-nya ini 11 dan didapatkan nilai 2,85. Sehingga nilai tabel F hitung 25,5946967 lebih besar dari F tabel 2,85, maka tolak H0 yang artinya paling sedikit ada satu taraf dari tingkat kecatatan yang mempengaruhi nilai rate R dan rate A. Itulah tadi pembahasan contoh kasus dari one way dan two-way MANOVA. Sekian dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.